Baik teman-teman, ini dia bahan-bahan dari roti canai. Ada 1 kilogram tepung terigu, boleh digunakan tepung terigu segitiga. Dan ini bahan selanjutnya ada margarin atau Blue Band, bisa pakai merek apa saja. Dan 2 butir telur juga. Kemudian juga ada di sini gula putih dan kita juga pakai garam. Baik sahabat Dedi Irawan semuanya yang tetap di channel YouTube saya akan tunjukkan kembali bahan-bahan yang sudah tadi saya tunjukkan di awal. Sekarang sudah dalam bentuk dipisahkan semua ya sahabat. Ini tepung terigu yang 1 kilo tadi, yaitu segitiga kita pakai, segitiga biru. Dan ini ada garam halus sahabat, kurang lebih 1 sendok teh, bahkan bisa ditambahkan lagi sedikit. Dan juga ini ada margarin kurang lebih 2,5 sendok. Dan kita pakai gula putih kurang lebih 1 sendok makan penuh. Kalau misalnya seleranya agak sedikit manis, bisa ditambahkan sedikit lagi. Kita menggunakan 2 butir telur ya. Sebenarnya 1 butir pun cukup kalau ukurannya besar. Karena tapi kalau ukurannya kecil bisa ditambah menjadi 2 butir telur. Kemudian kita pakai air dingin, yaitu air es langsung dari kulkas. Untuk air sendiri itu sahabat bisa ditambah secukupnya saja, perlahan-lahan sambil diulena nanti sampai benar-benar kalis dan adonan tersebut terlihat menggumpal. Dan kita pertama masukkan margarin kurang lebih 2,5 sendok makan. Kita masukkan secara perlahan, kita bersihkan ya. Ini sahabat semuanya, kita masukkan sampai benar-benar habis ya. Oke, 2,5 sendok makan sahabat. Ini untuk yang mantap ya rasanya nanti. Oke, kemudian kita masukkan gula putih kurang lebih tadi sesuai takaran 1 sendok makan penuh. Dan ini juga ada garam halus kurang lebih 1 sendok teh, bahkan bisa tambahkan sedikit. 2 butir telur kita masukkan, 1 butir sebenarnya cukup bila ukurannya besar. Nah, kita sambil diaduk ya teman ya, kita sambil diaduk, dibikin dulu ini. Kita masukkan lagi. Ingat, tangannya dicuci dulu yang bersih. Ini hitam pun tangannya steril. Kita terus aduk-aduk. Maaf nih agak sedikit berisik ya, si ganteng nih ikut-ikutan shooting juga ya sahabat. Sahabat, ini harus seperti diaduknya dulu sebelum dicampur dengan air. Ini harus rata seperti tepung roti atau tepung panir ya. Jadi rata semuanya antara margarin, garam, dan gula. Jadi benar-benar harus rata ini. Ini belum rata nih, masih pada menggumpal-gumpal. Ini harus sampai benar-benar rata seperti tepung panir, tepung roti ya. Nah, sahabat, setelah seperti ini terlihat, setelah merasa rata semuanya tercampur, kita masukkan sedikit demi sedikit air yang dingin tadi itu. Sambil kita terus uleni. Kalau nggak bisa sendiri untuk nuangin airnya bisa dibantu ya. Nah, bisa dibantu nih. Maafnya agak gelap ya. Aduk terus. Nah sahabat semuanya nih, bikin adonan roti canai itu tidak mudah ya. Ini sampai seperti ini. Ini masih belum jadi nih.
Kalau masih teksturnya seperti ini belum jadi, ini belum kalis. Jadi harus terus di seperti ini. Ya. Ini terus diaduk-aduk. Kemudian seperti ini. Ya, ini seperti ini. Seperti ini, terus kemudian aduk lagi. Untuk mendapatkan adonan yang sempurna itu benar-benar perlu ekstra tenaga, diaduk terus ya. Oke sahabat, ini dia nih sudah jadi seperti ini. Sekarang ini teksturnya kita bisa lihat ya. Nah, bisa lihat ini yang pegang ahlinya ahli ya. Kalau tekstur sudah seperti ini nih, kita bulat-bulat. Ini ahlinya ahli loh. Ini ibu saya ya, sahabat semuanya. Nah, kita bulat-bulat sebesar seperti ini. Bisa dilihat. Ini ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang. Ini bulat-bulat. Ibu saya ini alhamdulillah ya. Dari tahun 90-an beliau berpengalaman di negeri jiran Malaysia. Jadi untuk makanan seperti ini, roti canai tidak asing bagi beliau. Dan kita bisa lihat nih, kita terus bulat-bulat. Kita lakukan ini sampai selesai. Baik, sahabat Dedi Irawan, ini dia kita bisa lihat sebesar ini ya. Kita sudah bulat-bulat. Ini jadi banyak juga, kurang lebih ada 30 butir dari 1 kilo. Dan setelah dibulat-bulat seperti ini, kita pindahkan kembali ke tempat dimana tadi membuat adonan. Kita hitung 1. Ini kurang lebih 30, bahkan tergantung kita ya seleranya. Mau besar atau kecil, tapi sebesar ini sahabat semuanya, ini bisa kita jual dengan harga dari mulai 5 sampai 10 ribu rupiah. Nah, nanti kita juga cara masaknya kasih lihat. Ini cara bikin adonannya. Setelah ini kita akan rendam ya. Nah teman-teman, ini bila sudah ditumbuk seperti ini, tuangkan minyak sayur sampai benar-benar terendam semua. Kita rendam dengan minyak sayur sampai rata ya, bisa terlihat ya, kita rendam no dengan rata, sudah kena semuanya dengan minyak sayur. Dan nanti setelah seperti ini direndam, kita tutup. Nah ini di oven, bukan di oven ya, ini tutup semalaman suntuk, baru pagi harinya bisa dimasak. Dan minyaknya itu, minyak dari yang rendaman ini bisa dipakai buat ngegorengnya. Dan ngegorengnya pun tidak cukup banyak minyak, hanya sedikit saja. Bisa dilihat nanti besok pagi. Dan untuk malam hari ini, untuk bikin adonannya kita cukupkan. Dan kita sambung nanti pagi ketika kita bikin untuk menggorengnya. Oke sahabat, ini dia yang tadi malam ya, yang sudah ada adonan ini. Ini sudah berbentuk seperti ini. Memang tidak ada perkembangan, cuman ini kan udah di oven sebelumnya nih. Bukan di oven, dimasukin ke ruangan panas bukan ya, tapi direndam. Nah ini cara membuatnya. Cara membuatnya diratakan seperti ini, diratakan semua. Dan memang harus dengan minyak yang dari sini. Oke nih. Sampai rata guys. Tuh, udah rata semua nih. Nah setelah rata, panjangkan, pukul-pukulkan. Jelas ya. Diputar-putar. Nah teman-teman, masukkan supaya tidak lepas. Nah, kemudian tekan-tekan lagi. Sudah itu simpan di sini. Tarang. Nih.
Hasilnya seperti ini. Ya. Lakukan terus-menerus seperti ini. Terus seperti ini. Sampai adonan ini habis. Dan roti ini kelebihannya, teman-teman, nih roti ini kelebihannya dia bisa disimpan di dalam kulkas ya. Ya, Maya. Nanti kalau udah rapi nih semua nih bisa. Jadi nggak bisa buat nanti lagi. Dan cara lagi bikin seperti ini juga, kalau roti canai itu dia bisa diolesin telur lagi dibikin seperti ininya. Juga bisa diolesin madu, dilipat-lipat kemudian digoreng langsung ya Maya. Nah kalau ini kita bahannya sama roti canai dan roti boom. Ini namanya roti boom ya. Kita bikin dari roti canai seperti roti boom. Tapi ini memang benar-benar roti boom, tapi bisa juga dibilang roti canai. Cara pembuatannya aja, cara pembuatan terakhir. Nah ini kalau roti boom diputar-putar seperti ini. Nah terus dimasukkan. Nah kalau roti canai sendiri setelah seperti tadi itu tinggal dilipat kanan kiri kemudian digoreng. Bisa dilihat lagi ini ya, ini roti boom. Makanya bisa pakai susu kental manis, bisa dipakein juga kuah kari. Pokoknya lezat banget guys, mantap banget. Dan ini bisa di luar bisa dijual per biji itu bisa 5.000 sampai 10.000. Pembuatannya itu cukup lumayan ya, menguras tenaga saat bikin adonan. Cuman kalau bahannya sendiri cukup murah lah, nggak terlalu banyak modal ya. Nih teman-teman bisa dilihat dari seperti ini, kemudian dibuat lagi seperti ini ya. Maaf nih agak ribet videonya. Dibuat lagi, diratakan lagi sampai besar seperti ini. Setelah rata nanti dimasak seperti ini dengan minyak yang sedikit saja lah, kadarnya aja. Nah, setelah nanti masak seperti ini diangkat. Nah setelah diangkat seperti ini. Nah, ini biarnya. Nah ini dia setelah jadi teksturnya seperti ini. Dan kita makan dengan susu, bisa juga ditambahkan, makanya dipakai kuah kari ayam. Oke guys, selamat menikmati. Ayo bang makan. Ayo bang dimakan, ayo buruan, makan enak. Nih teman-teman ya, set dibelah, tuh colek ke sini. Nih colek ke sini. Mantap. Oh enak. Enak guys, mantap banget. Selamat mencoba ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.